Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jafri Winafasya dari Sistem Informasi Kota Cerdas 1SI1 dengan NIM 01/2025-003. Di sini saya membuat video tentang remedial UAS untuk pendidikan agama Islam semester 1. Dan pertanyaannya sangat banyak, jadi saya mempersingkat buat jawabannya, dan saya akan menjawab pertanyaan dari 10 soal tersebut. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud pernyataan Ali bin Abi Thalib bahwa Al-Quran tidak berbicara, manusialah yang membuatnya berbicara? Jadi untuk jawabannya itu, maksudnya itu Al-Quran sebagai teks tertulis tidak dapat dipahami tanpa peran manusia sebagai penafsir. Pemahaman Al-Quran sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, sosial, budaya, dan zaman membacanya, sehingga tafsir bisa berbeda-beda. Untuk yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan pribumisasi Islam? Jawabannya itu adalah pribumisasi Islam adalah proses penyampaian ajaran Islam dengan memanfaatkan budaya lokal tanpa mengubah substansi ajaran tauhid, sehingga Islam dapat diterima secara damai oleh masyarakat setempat. Untuk nomor 3, bagaimana metode dakwah Wali Songo di Pulau Jawa? Metode dakwahnya Wali Songo itu berdakwah dengan pendekatan budaya atau inskulturasi, seperti menggunakan tembang selamatan dan tradisi masyarakat yang dimodifikasi dengan doa, zikir, dan pesan keislaman. Untuk nomor 4, yang dimaksud dengan NU dan Muhammadiyah? Jawabannya itu, NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU dikenal dengan pesantren dan kiai, dan sedangkan Muhammadiyah itu dikenal dengan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan cendekiawan muslim. Untuk nomor 5, mengapa Syiah, Ahmadiyah, dan Jil ditolak oleh mayoritas Islam di Indonesia? Itu jawabannya, syariah ditolak pada aspek tertentu terkait kepemimpinan dan akidah. Ahmadiyah karena mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan Jil karena menganggap semua agama sama yang bertentangan dengan akidah Islam. Nomor 6, apa latar belakang munculnya perbedaan mazhab dalam Islam? Untuk jawabannya, perbedaan mazhab muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terkait siapa yang berhak menjadi khalifah, yang kemudian melahirkan mazhab Sunni dan Syiah. Untuk nomor 7, prinsip dasar ekonomi Islam, ekonomi konvensional. Jawabannya itu, ekonomi konvensional berprinsip memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan sekecil mungkin. Sedangkan ekonomi Islam menegakkan keseimbangan, keadilan, dan latar monopoli serta eksplorasi. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan siyasah dusturiyah, dauliyah, dan maliyah? Jawabannya, siyasah dusturiyah itu hukum tata negara Islam. Terus siyasah dauliyah itu hukum hubungan internasional Islam. Dan siyasah mauliyah itu hukum pengelolaan keuangan dalam negara Islam. Yang ke-9, apa tujuan utama pendidikan Islam? Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia sebagai Abdullah, hamba Allah, dan Khalifatullah, pemimpin di bumi, yang beriman, berilmu, dan beramal. Untuk nomor 10, apa perbedaan Masjid Quba dan Masjid di Harar, serta siapa Ahlus Sufah? Jawabannya, Masjid Quba didirikan untuk ketakwaan, sedangkan Masjid di Khihar dibangun oleh kaum munafik untuk merusak umat Islam. Ahlus Sufah adalah sahabat Nabi yang miskin dan tinggal di serabi Masjid Nabawi untuk mengabdikan kepada Rasulullah SAW. Jadi cukup sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.